bagi saya 6.452 orang bahkan lebih, ini bukan kelalaian biasa, bukan kekilafan, ini tragedi bagi saya. Ini anak-anak muda, tunas-tunas bangsa. Dan saya bisa yakinkan dari 6.452 sekian ini bahkan lebih akan mengalami trauma untuk memakan MBG kembali. Apalagi ini dibaca oleh orang-orang yang belum terkena, mereka pun juga khawatir, apalagi orang tuanya. Dampak ikutannya itu terjadi multiplier effect. Apalagi menu yang disajikan, kalau menurut analisis dari Dr. Tan, tidak memenuhi standar gizi yang seharusnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di hari Minggu. Tentu saja tetap di Anak Bangsa Channel. Apa kegiatan Anda di hari Minggu ini? Mungkin bersama keluarga, cuaca juga tidak sedang bersahabat, makanya hati-hati untuk menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga di hari Minggu ini. Sahabat Indonesia, di hari Minggu ini akan saya ulas tentang perkembangan unggulan program dari Presiden Prabowo, makan bergizi gratis. Sebelum Anda mengikuti opini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti komentar yang sangat-sangat cerdas dan pedas dari dokter dan ahli gizi namanya Dr. Tan di hadapan anggota DPR berikut ini. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Lalu dijawab oleh dapur, ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu, bahwa kita udah lewat dari 459. So, susu adalah bagian dari protein hewan yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi? Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret. Lalu kemudian di Depok ada ayam masih mentah, ya kan? Lalu kemudian ada lagi selama di kampungku juga pernah ada belatung seperti yang tadi udah diungkapkan oleh Cisdi. Next please. Ini adalah bukti nyata dari susu yang dibagi. Anda bisa tahu bahwa publik kita tuh udah pinter. Publik kita udah pinter banget. Yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula. Dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil. Dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan.
Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu, udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan dekadensi ya, suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Next please. Sahabat Indonesia, itulah Dokter Tan. Kelihatannya satu provinsi dengan saya, orang Surabaya atau orang Jawa Timur, karena logatnya ya seperti logat saya, berbahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa. Ya, Dokter Tan ini adalah potret seorang perempuan cerdas yang berbicara dari hati, apa yang di hati dikeluarkan apa adanya, tidak lain di hati, lain di mulut. Itulah Dokter Tan, dan ini memberikan pencerahan buat kita semua bagaimana tata kelola MBG yang dicita-citakan luhur oleh Presiden Prabowo. Saat ini tahun 2025 anggaran untuk MBG mencapai 171 triliun. Tahun depan bahkan dianggarkan sampai 335 triliun. Dari 335 triliun itu 223 triliun diambil dari jatah alokasi dana pendidikan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tahun 2025 konon sudah mencapai 20 sampai 20 juta orang penerima manfaat dari MBG, entah itu siswa SD, SMP, SMA atau ibu hamil. Kita sudah sering membahas tentang karut-marut tata kelola MBG. Yang jelas harus kita akui masih amburadul. Ada 6.452 bahkan lebih yang belum mungkin terdata di daerah pinggiran, di provinsi-provinsi lain yang tidak terjangkau media, yang keracunan akibat makan bergizi gratis karena yang mereka sajikan dari SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sangat tidak layak. Kita sudah membahas daki kita sudah membahas detailnya, membahas permasalahannya, sudah bahas. Karena apa? Kesimpulan saya kemarin sudah sampaikan, karena bagi BGN tata kelola ini dipandang oleh para pengusaha catering sebagai proyek semata, sebagai proyek bisnis, bukan proyek sosial. Akhirnya mereka mendapatkan keuntungan. Katakanlah BGN mengucurkan dana 15.000 per orang dengan catatan 10.000 untuk makanannya, 5.000 untuk tata kelolanya. Mereka para SPPG ini sudah bisa mengambil keuntungan, belum lagi dari makanannya. Sudahlah, kita sudah tidak membahas. Apalagi yang dikatakan oleh Dokter Tan tadi, begitu buruknya tata kelola, begitu tidak bergizinya makan bergizi gratis. Kasihan Pak Prabowo. Cita-cita luhur Pak Prabowo untuk mengatasi malnutrisi, stunting hampir tanpa makna kalau dengan tata kelola seperti ini. Bagi saya 6.452 orang bahkan lebih, ini bukan kelalaian biasa, bukan kekilafan, ini tragedi bagi saya. Ini anak-anak muda, tunas-tunas bangsa. Dan saya bisa yakinkan dari 6.452 sekian ini bahkan lebih akan mengalami trauma untuk memakan MBG kembali. Apalagi ini dibaca oleh orang-orang yang belum terkena, mereka pun juga khawatir, apalagi orang tuanya. Dampak ikutannya itu terjadi multiplier effect. Apalagi menu yang disajikan, kalau menurut analisis dari Dokter Tan, tidak memenuhi standar gizi yang seharusnya. Belum lagi tata kelolanya. Beberapa hari yang lalu, Kepala Staf Kepresiden Kodari mengatakan dari 8.500 lebih SPPG, baru 34
yang memenuhi atau mempunyai sertifikat kelaikan higienis dan sanitasi. Data ini dibantah oleh Wakil Ketua BGN, Lani SD. Saya bingung ini, di antara lembaga negara sendiri tidak mempunyai kekompakan untuk menyampaikan data. Data dari KSP, dari 8.500 lebih, hanya 34 dapur atau SPPG yang memiliki standar higienis, tapi dibantah oleh BGN. Di sisi lain BGN tidak bisa menyebutkan data yang sebenarnya. Wong di antara pemerintah saja beda data, apalagi di rakyat. Jadi sudahlah, kalau saya bilang evaluasi total MBG ini sebelum menelan korban yang lebih banyak lagi, sebelum menciptakan trauma lebih banyak lagi. Sudahlah, jangan pakai tata kelola sistem bisnis catering SPPG seperti ini, yang ternyata orang-orang mereka dikritik oleh Ketua KPSI bahwa orang-orang yang bekerja di BGN juga dibayar di bawah UMP misalkan. Sudahlah, mengaku saja bahwa tata kelola MBG sekarang ini tidak menumbuhkan ekonomi kerakyatan atau UMKM setempat. Yang ditumbuhkan itu hanya investor per satu dapur 1 miliar atau lebih, itu ya hanya balik modal, karena mereka memandang hanya proyek untuk mencari keuntungan, bukan proyek sosial seperti yang diangankan oleh Presiden Prabowo. Sekali lagi saya katakan, sudahlah, lakukan desentralisasi tata kelola MBG. Berikan uang itu kepada sekolah, dikelola oleh Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, diawasi oleh komite sekolah, mendayagunakan kantin setempat atau UMKM di sekitar sekolah, diawasi juga oleh kepala sekolah, oleh dinas kesehatan setempat, dikirimkan supervisi ahli gizi di setiap dinas atau puskesmas setempat, aman, tidak ada korupsi. Sudah pasti, yakin aman. Karena apa? Setiap sekolah paling 300-400 orang itu bisa dimasak pagi hari, sehingga pada saat dimakan jam 10, jam 11 itu masih layak makan. Kalau dengan pola SPPG dapur umum seperti sekarang ini, yang satu dapur umum harus menjangkau 4.000 porsi, tidak mungkin mereka memasak jam 6 pagi. Mereka memasaknya jam 2 malam, jam 1 malam, bahkan ada yang sebelumnya dimasak dulu, dimasukkan kulkas atau apa, ya disajikan siang. Bagaimana tidak akan basi? Bagaimana tidak akan menimbulkan keracunan dengan tata kelola seperti ini? Kalau dikelola oleh sekolah, pagi-pagi para orang tua murid yang mempunyai waktu untuk mengurus itu bisa mengawasi kantin sekolah untuk memasak sesuai dengan menu yang dirancang oleh orang tua murid dan guru yang disupervisi oleh ahli gizi dari puskesmas maupun dari dinas kesehatan, dimasak, diawasi, jadi jam 8 langsung dimakan. Bukan hanya murid yang memakan, gurunya juga mendapatkan manfaat. Saya jamin tidak akan terjadi korupsi, karena logika sehat saya, logika akal sehat saya mengatakan, mana mungkin orang tua murid akan mengkorupsi uang yang dimanfaatkan, yang diperuntukkan untuk makan anaknya sendiri. Itu tidak masuk akal. Berbeda dengan sekarang, dengan pola catering, SPPG, ada investor yang harus balik modal, yang terjadi akan seperti ini.
Orang mengatakan, oh dari 6.452 yang keracunan bahkan lebih, itu hanya 0,03% dari total 22 juta. Jangan bicara persen, 6.000 itu banyak sekali. Jangankan 6.000 lebih, 1 atau 2 orang saja yang keracunan, multiplier efeknya luar biasa, dampaknya luar biasa. Ini bukan kelalaian kekilafan semata, ini tragedi yang by design. Karena apa? Karena tata kelolanya sangat buruk dan memungkinkan terjadinya kasus keracunan-keracunan seperti ini dan akan berulang dan berulang lagi. Jadi sahabat Indonesia, ini review saya di akhir minggu untuk MBG. Mudah-mudahan Presiden Prabowo mendengarkan supaya menegur keras BGN. BGN ini sudah mendapatkan banyak dukungan fasilitas dari negara. Ada kepala BGN, ada 3 wakil kepala BGN, ada infrastruktur, ada mantan-mantan jenderal untuk mengurusi itu. Saya tidak tahu apakah di sana ada dokter ahli gizi yang jadi deputi atau apa. Sepengetahuan saya tidak ada, yang ada kebanyakan mantan jenderal yang sudah pensiun mengurusi. Makan kesimpulan saya sudah jelas, lakukan evaluasi total. Bahkan ada yang mengatakan stop MBG, jangan juga sih, saya tidak terlalu setuju. Tetap dilaksanakan karena ini program unggulan dan saya yakin tujuannya baik, tapi perbaiki tata kelolanya. Lakukan desentralisasi supaya tercipta ekonomi masyarakat yang tumbuh di sekitar sekolah. Tidak ada keracunan lagi, tidak ada korupsi lagi, dan siswa atau penerima manfaat MBG benar-benar menerima makanan sesuai dengan pagu yang dianggarkan oleh pemerintah. Tidak mengalami pemotongan-pemotongan tidak perlu. Karena hanya para investor yang mendapatkan keuntungan. Yang jadi korban siapa? Rakyat kita, tunas muda bangsa kita. Tolong perhatikan sekali lagi, ini harapan saya. Karena saya mendukung program MBG dari Presiden yang sangat bagus, sangat mulia tujuannya, tapi ternyata sangat buruk tata kelolanya. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy di hari Minggu ini. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Selamat berhari Minggu, jaga kesehatan. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.